Halo sanak segala, kembali lagi ke channel Kitoko yang akan menceritakan alur cerita film yang berbeda dari yang lain. Kali ini, kita akan melanjuti alur cerita film dari My Name Part 2 yang dimulai dari episode 4 sampai episode 6. Selanjutnya, di dalam film My Name, Yoon Ji-woo mulai mendapatkan titik terang siapa pelaku pembunuh ayahnya. Namun, sebelum itu dia harus melawan rivalnya terlebih dahulu, yang dimana geng Ji hampir membunuh Cho Mo Jin. Sebelum itu, bagi sanak segalo yang baru berkunjung ke channel kita, jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan cara memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga sanak tidak akan ketinggalan dengan video-video terbaru yang kita upload. Jadi, tidak akan kita perpanjangkan lagi komat kamiknya. Inilah dia alur cerita dari film My Name. Lanjut, setelah aksi penyerangan yang dilakukan oleh geng Ji, Cho Mo Jin sudah mulai bersiap untuk memberikan serangan balasan. Sedangkan Yoon Ji-woo bersama rekan-rekannya tengah melakukan investigasi untuk mengungkapkan pelaku penyerang markas Cho Mo Jin. Cho Mo Jin bersama dengan anggotanya melakukan penghormatan untuk rekan-rekan mereka yang sudah mati. Saat yang bersamaan juga, Cha Gi-ho bersama Pildo mendatangi Cho Mo Jin. Cha Gi-ho memberikan tekanan ke Cho Mo Jin untuk mengakhiri semua ini. Namun, Cho Mo Jin menolak dan mengatakan kalau kepolisian atau mereka tidak akan bisa menangkap dirinya. Di kediaman geng Ji, dia sedang bersantai atas kemenangan mereka. Sedangkan di markas Yoon Ji-woo, mereka sudah mendapatkan pelaku penyerang markas pelatihan Cho Mo Jin. Saat melihat foto tersebut, Yoon Ji-woo langsung teringat dengan geng Ji saat dia masih satu organisasi dengannya. Setelah mengetahui bahwa pelakunya adalah mantan anak buah Cho Mo Jin, Cha Gi-ho menyusun rencana untuk mengadu domba mereka berdua. Pertama-tama, Kapten Cha Gi-ho mulai dengan melepaskan Mengo. Berkat adanya Yoon Ji-woo di kepolisian, Cho Mo Jin tidak termakan oleh permainan Cha Gi-ho. Cha Gi-ho pun penasaran, kenapa Cho Mo Jin belum melakukan pergerakan. Cha Gi-ho merupakan orang yang sangat licik. Dia ingin menghancurkan organisasi Cho Mo Jin dari dalam dengan menemui seorang pengkhianat di organisasinya. Yoon Ji-woo pun berusaha untuk mencari tahu siapa si pengkhianat tersebut. Seperti yang kita bilang, ternyata tujuan utama dari Cha Gi-ho bukanlah untuk menemui si pengkhianat dari organisasi Cho Mo Jin, melainkan untuk memancing dan mencari mata-mata yang ada di timnya. Cha Gi-ho hanya memancing Taeju dengan memberikan dia surat yang berisikan akan memberitahukan lokasi geng Ji serta obat narkoba jenis baru. Saat itulah Pildo memergoki Yoon Ji-woo yang sedang mematai Cha Gi-ho. Yoon Ji-woo melawan Pildo dan dia berhasil melarikan dirinya. Saat Yoon Ji-woo kabur, di saat itulah dia melihat Taeju berada di sana, sedang bersama Cha Gi-ho. Mereka berdua berhasil mendapatkan foto si mata-mata di anggota mereka. Namun, mereka belum tahu siapa pelakunya ini. Cha Gi-ho pun akhirnya mencurigai Yoon Ji-woo dan meminta Pildo untuk mulai mengawasinya. Yoon Ji-woo pun memberitahukan Cho Mo Jin kalau Taeju adalah pengkhianat di organisasinya. Sedangkan Pildo, dia mulai menyelidiki identitas dan mengungkapkan siapa sebenarnya Yoon Ji-woo ini. Selanjutnya, Yoon Ji-woo mendatangi lab analisis. Dia ingin mengambil hasil data dari pistol yang sudah membunuh ayahnya. Cha Gi-ho pun sangat terkejut melihat nomor seri pistol tersebut. Sedangkan Yoon Ji-woo langsung mencari tahu siapa pemilik pistol ini. Yoon Ji-woo bertanya dengan Cha Gi-ho terkait pistol dan siapa sebenarnya pemiliknya. Sambil dia juga tengah bersiap-siap mencabut pisaunya untuk menusuk Cha Gi-ho.
Ternyata pemilik pistol tersebut adalah Kopral Song Jong-soo yang berasal dari Satres Narkoba. Namun dia sudah lama mati dalam bertugas. Malam harinya, Yun Ji-woo kembali bertemu dengan Cho Mo-jin. Kemudian dia bertanya, apakah organisasi Dong Cheon pernah membunuh seorang polisi? Cho Mo-jin menjawab kalau dia sedang dipermainkan dan jangan pernah percaya dan termakan omongan dari Cha Gi-ho. Keesokan harinya, Pildo berusaha mengajak Yun Ji-woo untuk makan siang. Namun, ajakannya ditolak mentah-mentah oleh Yun Ji-woo. Setelah itu, Pildo mengikuti aktivitas Yun Ji-woo. Saat sedang berhenti, Yun Ji-woo pun sangat terkejut dengan Pildo yang tiba-tiba sudah ada di dalam mobilnya. Pildo bertanya, sedang apa dirimu di sini? Yun Ji-woo menjawab kalau dia sedang bertugas dan mengawasi Mango karena mempunyai narkoba yang sama dengan yang dipunyai geng Ji. Yun Ji-woo mempunyai firasat kalau Mango akan bertemu dengan geng Ji. Akhirnya mereka berdua pun mengikutinya. Sementara itu, Cho Mo-jin datang ke tempat nongkrongannya yang biasa untuk bersantai dan menikmati makan malamnya. Scene berpindah ke tempat Yun Ji-woo bersama Pildo yang tengah mengawasi aktivitas Mango. Benar saja, Mango sedang menunggu kedatangan geng Ji. Cho Mo-jin sudah menyadari kalau akan ada yang bersiap untuk menyerang dirinya. Selanjutnya, geng Ji datang dan memberikan itu ke Mango. Ini semua adalah jebakan yang sudah diatur dan disiapkan matang-matang oleh geng Ji. Mereka berdua langsung diserang oleh anak-anak buah geng Ji. Sementara, Cho Mo-jin juga mendapatkan serangan dari anak-anak buah geng Ji. Anak-anak buah geng Ji pun berhasil menangkap Yun Ji-woo bersama Pildo. Geng Ji sudah mengetahui identitas detektif Oh Hae-jin yang sebenarnya adalah Yun Ji-woo. Dia mengetahuinya melihat dari foto yang ditunjukkan oleh Mango. Geng Ji menghubungi rekannya yang menyerang Cho Mo-jin. Namun, yang mengangkat panggilannya adalah Cho Mo-jin itu sendiri. Kemudian, geng Ji mengirimkan foto Yun Ji-woo. Setelah itu, geng Ji akan membunuh mereka berdua dengan cara akan diremukkan di dalam sebuah mobil. Setelah melihat foto tersebut, Cho Mo-jin pun segera menyusul Yun Ji-woo. Sementara itu, di markas kepolisian, mereka kehilangan kontak dengan Pildo dan segera pergi untuk melacak lokasi Pildo bersama Yun Ji-woo. Sedangkan mereka berdua tengah berusaha untuk meloloskan diri dari dalam mobil. Di detik-detik terakhir, Cho Mo-jin datang tepat waktu dan berhasil menghentikan mesin peremuk. Bersamaan juga, rekan-rekan mereka sampai dan segera menyelamatkan mereka berdua. Taejo terlihat tidak senang karena Cho Mo-jin yang membahayakan nyawanya demi ingin menyelamatkan Yun Ji-woo. Setelah kejadian ini, Pildo sudah tidak mencurigai Yun Ji-woo lagi dan membantah perintah Cha Gi-ho untuk terus menyelidiki Yun Ji-woo. Di rumah sakit, Yun Ji-woo pingsan cukup lama akibat luka yang dialaminya. Selanjutnya, rekan-rekan mereka berusaha sangat keras untuk mencari keberadaan geng Ji. Begitu juga dengan Taejo. Saat tersadar dari mimpi yang dialaminya, Yun Ji-woo melihat Pildo sudah berada di sampingnya. Kemudian, Pildo membawanya keluar dari rumah sakit dan berkumpul dengan rekan-rekan mereka untuk memberikan semangat ke Yun Ji-woo. Cho Mo-jin yang khawatir dengan keadaan Yun Ji-woo, dia menyuruh Taejo untuk mencari tahu keberadaannya. Cho Mo-jin berniat untuk menerbangkan Yun Ji-woo ke luar negeri. Namun, Yun Ji-woo menolak perintah dari Cho Mo-jin.
Saat kembali bertugas, Yun Jiwo sangat cemas karena ada seorang polisi yang dulu sering mengejarnya datang ke kantornya dan bertemu dengan Cha Gi-ho. Namun, polisi ini pura-pura tidak mengenali dirinya. Cha Gi-ho menanyai polisi ini di mana sebenarnya keberadaan Putri Yung Dun Hong karena pistol pembunuh ayahnya muncul di TKP. Setelah selesai bertemu dengan Cha Gi-ho, Yun Jiwo menyusul polisi ini. Kemudian dia memberitahukan kalau pelaku pembunuh ayahnya sebenarnya adalah polisi, yaitu Kapten Cha Gi-ho itu sendiri. Sekarang Genji menjadi buronan yang dicari-cari oleh kepolisian Korea Selatan. Ternyata polisi ini bekerja sama dengan Cho Mo Jin. Sebagai bayarannya, Cho Mo Jin memberikan polisi ini narkoba gratis. Namun, jangan sekali-sekali untuk berurusan dengan kejahatan, karena untuk menghilangi jejaknya, Cho Mo Jin pun akhirnya membunuh polisi ini. Yun Jiwo dengan santainya masuk ke klub milik Mengo tanpa ada yang menghalangi dirinya lagi. Yun Jiwo sudah tahu kalau Mengo lah yang membocorkan identitasnya ke Genji. Kemudian Yun Jiwo mengancam Mengo supaya dia memberitahukan di mana lokasi Genji berada. Setelah itu, Yun Jiwo segera memberitahukannya ke Cho Mo Jin. Di lain sisi, Genji juga mengatur rencananya sendiri. Dia menghubungi Cha Gi-ho, kemudian mengajaknya untuk bekerja sama untuk menangkap Cho Mo Jin. Di tempatnya, Cho Mo Jin sudah bersiap untuk menyerang Genji. Dia menyuruh Taeju untuk tidak ikut dan tetap tinggal di kantor sebagai penerus dirinya kalau dia mati. Keesokan harinya, tepatnya di sebuah dermaga, akan terjadi pertempuran antara kelompok Genji dan Cho Mo Jin. Kepolisian juga sudah bersiap untuk menangkap kedua kelompok ini. Geng Dun Seon datang dengan pakaian yang rapi dengan alat-alat kerjanya. Sementara geng Genji pun juga bersiap. Perkelahian antara kedua geng ini dimulai. Cha Gi-ho menunggu momen yang tepat untuk beraksi. Sementara itu, Cho Mo Jin mengejar Genji yang kabur. Dan kepolisian pun datang dan dengan cepat melerai perkelahian kedua geng ini. Cho Mo Jin tidak membiarkan Genji kabur karena dia sudah menjatuhkan harga dirinya. Yun Jiwo segera menyusul Cho Mo Jin. Akhirnya, Cho Mo Jin berhasil menikam Genji. Saat Cho Mo Jin lengah, Genji kembali menyerangnya. Cho Mo Jin pun akhirnya hampir mati kalau Yun Jiwo sedikit saja datang terlambat. Dia menyuruh Cho Mo Jin untuk segera kabur. Genji mengatakan kalau Yun Jiwo tidak tahu apa-apa yang sebenarnya. Cha Gi-ho hampir berhasil menangkap Cho Mo Jin. Untungnya, Taeju segera menyusul dan membawa Cho Mo Jin kabur. Yun Jiwo pun akhirnya menembak Genji karena dia ingin membocorkan identitasnya. Taeju membawa kabur Cho Mo Jin yang sudah terluka parah, kemudian meninggalkan Cho Mo Jin di sebuah terowongan. Dengan keadaan yang sudah sangat lemah, Cho Mo Jin terus berjalan menuju ke sebuah kuil di balik bukit untuk bersembunyi. Dia diselamatkan oleh biksu di sana. Sedangkan Yun Jiwo terus mengalami mimpi buruk. Hantu Genji bergentayangan dalam mimpinya. Bel berbunyi. Ternyata Pildo datang membawakan martabak untuk menjenguk keadaan Yun Jiwo. Pildo sangat mengkhawatirkan keadaan Yun Jiwo dan berusaha untuk menenangkannya. Setelah mendengar cerita dari Yun Jiwo, Pildo berpikir kalau orang yang mau dia tangkap selama ini adalah Genji. Setelah itu, dia pulang meninggalkan Yun Jiwo yang sudah tidur pulas. Keesokan harinya, Cho Mo Jin sudah sadar dari pingsannya.
Cha Gi-ho mulai bergerak untuk mencari keberadaan Cho Mo-jin yang sedang sekarat. Satu persatu teka-teki mulai bermunculan. Yun Ji-woo mendapatkan sebuah surat dari Genji yang berisikan foto anggota kepolisian. Yang di antara barisan itu ada foto ayahnya yang bernama Son Jong-soo. Kemudian dia teringat dengan perkataan Cha Gi-ho tentang anggota kepolisian yang mati dalam bertugas. Setelah itu, dia mendapatkan panggilan dari Cho Mo-jin untuk menemuinya. Sesampainya di kuil tempat Cho Mo-jin bersembunyi, Yun Ji-woo langsung menanyakan siapa sebenarnya ayahnya. Ternyata, ayahnya Yun Ji-woo adalah seorang kepolisian dari Satres Narkoba. Dia bertugas untuk menangkap Cho Mo-jin. Namun, ayahnya malah berbalik dan bergabung dengan organisasi Dongcheon. Yun Ji-woo masih tidak percaya dengan identitas ayahnya yang sekarang sedang dia alami juga. Cho Mo-jin terus meyakinkan Yun Ji-woo kalau ayahnya merupakan sahabat yang sangat baik dan mati demi organisasi Dongcheon. Yun Ji-woo pun masih kebingungan siapa sebenarnya pelaku pembunuh ayahnya. Malam harinya juga, Pildo menemui Kapten Cha Gi-ho yang tengah dalam banyak pikiran. Pildo pun mengajak dirinya untuk bersantai dan mengatakan, "Won't be free long." Cho Mo-jin menghubungi Taeju. Dia menyuruhnya untuk membunuh Cha Gi-ho karena Yun Ji-woo tidak sanggup untuk melakukannya. Setelah makan malam dan minum bersama Kapten Cha Gi-ho, Pildo mengantarnya balik dalam keadaan mabuk pulang ke apartemennya. Sementara Yun Ji-woo dan Taeju sudah berada di tempat Cha Gi-ho. Setelah Pildo pulang, Taeju langsung masuk ke apartemen Cha Gi-ho dan langsung menikamnya. Cha Gi-ho tidak hanya diam saja, dia memberikan luka yang cukup serius ke bahu Taeju. Selanjutnya, Yun Ji-woo sampai juga di apartemen Cha Gi-ho. Saat akan masuk ke dalam, dia melihat bercak darah yang ada di gagang pintu. Cha Gi-ho ternyata belum mati. Cha Gi-ho sudah tahu siapa sebenarnya Yun Ji-woo. Sebelum Cha Gi-ho mati, Yun Ji-woo bertanya apa yang dia lakukan kepada ayahnya 5 tahun yang lalu. Jadi, Cha Gi-ho memberikan dia sebuah amplop dan tas yang di dalamnya berisikan semua dokumen milik ayahnya. Pildo pun segera datang ke apartemen Cha Gi-ho setelah mendengar bunyi tembakan, dan Yun Ji-woo berhasil melarikan dirinya dengan lompat dari jendela. Di dalam mobilnya, semua kebenaran mulai terungkap. Ternyata selama ini, ayahnya masih menjadi seorang kepolisian. Dia bergabung dengan geng Dongcheon hanya semata-mata untuk mengungkapkan semua kejahatan yang dilakukan oleh Cho Mo-jin dan organisasinya. Hingga akhirnya dia ketahuan. Genji juga tahu tentang hal itu. Namun, kita belum mengetahui siapa sebenarnya pria berjaket hitam yang membunuh ayahnya. Setelah melihat semua dokumen dan laporan intelijen ayahnya, serta semua proses pemakaman sang ayah ditangguhkan oleh Cha Gi-ho, ditambah lagi Yun Ji-woo sudah membaca surat dari ayahnya. I was an inadequate dad, but I was happy because of you, Ji-woo. You have to be happy. Yun Ji-woo pun sangat syok, kebingungan menerima semua kenyataan ini karena dia sangat mempercayai Cho Mo-jin. Akhirnya, Yun Ji-woo pun memutuskan untuk keluar dari geng Dongcheon dengan mencoret lambang yang ada di dadanya. Jadi, inilah alur cerita dari film My Name episode 4 sampai episode 6 sana. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.